Baiklah, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Made Barata Diandra Rentara dengan NIM 181810147. Di sini saya merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran, jurusan Kedokteran semester 6 yang akan melakukan clinical skills lab ARTUS dengan keterampilan pertolongan persalinan. Pertolongan persalinan sendiri terbagi menjadi 4 kala, yaitu kala pertama yaitu kala pembukaan, kala 2 adalah kala persalinan janin, kala 3 adalah kala uri, dan kala terakhir kala 4 yaitu adalah kala pengawasan. Baiklah, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Dr. Barata, dokter yang bertugas dan akan membantu persalinan Ibu pada siang hari ini. Baiklah, di sini sekarang sebelumnya saya akan melihat dulu tanda-tanda pada kala 2 pada Ibu, apakah sudah siap untuk melahirkan atau belum, Bu ya. Di sini saya lihat vulvanya sudah membuka, kemudian Ibu sudah merasa ada tekanan dan dorongan. Kemudian juga di sini sudah perineumnya menonjol dan juga sudah ada tekanan pada daerah rektum, Bu ya. Baiklah Ibu, kalau begitu sekarang saya akan mulai mempersiapkan alat-alatnya dan mempersiapkan diri untuk membantu persalinan pada Ibu. Baiklah, untuk alat yang digunakan itu yang pertama ada partus set, kemudian ada handscoon, ada tensimeter, ada squid, kemudian ada bengkok, ada alkohol. Di sini ada termometer dan juga ada squid lagi. Di sini juga ada kapas dengan basa DTT. Di sini ada tempat yang berisikan povidone iodine, ada lidocaine, stetoskop, dan juga ada oxytocin. Kemudian ada Google dan juga ada fetoskop. Kemudian di bawah sini terdapat 3 buah kain, di mana 3 buah kain ini akan digunakan. Yang satunya untuk menutupi bagian tubuh Ibu. Kemudian satu lagi ditaruh untuk persiapan resusitasi pada bayi jika diperlukan. Dan kemudian yang lagi satu akan digunakan untuk mengganjal bahu bayi. Kemudian di sini ada cairan klorin untuk membersihkan aseptik nantinya, dan di sini ada tempat untuk plasenta. Kemudian ada celemek dan juga ada sepatu boot. Baiklah, untuk berikutnya sekarang saya akan menggunakan celemek terlebih dahulu. Kemudian menggunakan aseptik. Dan menggunakan handscoon. Kemudian menyiapkan oksitosinnya dalam squid. Baiklah, kemudian di standby-kan di sini untuk persiapan nanti. Baiklah, untuk persiapan sudah selesai. Kemudian berikutnya sekarang saya akan melanjutkan ke persiapan persalinan. Baiklah, sekarang saya akan melakukan dekontaminasi pada perineum dan vulva pada Ibu menggunakan kapas yang sudah dekontaminasi dengan dari depan ke belakang. Kemudian melakukan pemeriksaan pembukaan dengan cara VT. Baiklah, di sini pembukaannya sudah lengkap, pembukaan 10. Kemudian melakukan dekontaminasi pada sarung tangan yang digunakan. Lalu berikutnya mendengarkan denyut jantung janin. Dengan yang pertama melakukan penilaian punggung pada janin. Di sini punggung janin terletak di sebelah kiri dari ibu. Baiklah, di sini denyut jantung janinnya 120 kali per menit, dengan kata lain itu masih dalam batas normal, sehingga akan dilanjutkan ke persalinannya.
Baiklah, sekarang kita akan memantau dulu untuk perkembangan pembukaannya, dan juga apabila ibu ada masalah kontraksi silahkan diberitahukan. Kemudian di sini kami juga akan memberitahukan keluarga ibu tentang persalinannya, kemudian bagaimana peran keluarga dalam membantu ibu untuk kontraksi nanti, dan jika nanti saat kontraksi ibu dipersilakan untuk melakukan kontraksi dengan baik dan benar. Nanti kami akan membimbing ibu, dan juga silakan istirahat, mengambil istirahat dalam setiap interval kontraksi ibu ya. Baiklah, untuk berikutnya kita akan melakukan observasi lebih lanjut lagi. Pertolongan persalinan berikutnya, saya akan meletakkan alat besi di sini untuk mengeringkan bayi nanti di atas perut ibu. Kemudian juga kain sebagai alas di daerah bawah bokong ibu. Ini sih ibu. Kemudian mempersiapkan pasir dan juga mengecek kembali kelengkapan alat-alatnya seperti klem, gunting, dan juga setengah voucher. Kemudian menggunakan sarung tangan, kembali menggunakan sarung tangan yang sudah DTT. Baiklah, di sini bayi terlihat sudah membuka vulva sebesar 5-6 cm. Kemudian tangan kita dialasi kain, mengamankan perineum ibu agar tidak sobek, dan juga bagian atasnya pada daerah atas. Sambil menunggu bayi untuk putar vaksin luar, dan juga melihat apakah ada belitan tali pusat atau tidak. Jika ada, kita lakukan tindakan. Jika tidak, kita tunggu bayi hingga putar vaksin luar. Kemudian kita bantu dengan cara curam bawah sehingga bahu atasnya keluar, kemudian curam ke atas sehingga bahu bawahnya keluar. Lalu posisi tangan dipindah menyusuri bayi dan mengeluarkan bayi. Setelah bayi keluar, kemudian ditaruh di kain yang sudah disiapkan di atas perut ibu tadi. Baiklah, di sini sekarang saya akan menilai bayi. Di sini bayinya cukup bulan untuk kemudian menangis dengan baik, dan sehingga skor Apgar 9 karena tidak ada kelainan. Kemudian dilanjutkan dengan mengeringkan bayi mulai dari kepala, wajah, tangan, dan juga kaki. Kemudian mengganti dengan handuk yang kering. Setelah itu kemudian mengambil oksitosin yang sudah disiapkan tadi dan menyuntikkannya pada paha ibu bagian bagian lateral, distal lateral. Setelah itu sembari menunggu oksitosin bekerja untuk berkontraksi mengeluarkan plasenta, saya akan memotong plasenta pada bayi terlebih dahulu dengan cara mengambil satu klem, meletakkannya di jarak 2-3 cm dari bayi. Kemudian ambil klem lagi satu dan mengurutnya terlebih dahulu. Kemudian mengambil gunting untuk memotong tali pusat di antara kedua klem. Kemudian mengikat tali pusat pada bayi dan memberikan kasa steril agar tidak terkontaminasi. Jika sudah, kemudian bayi diletakkan di kontak dengan ibunya skin to skin, sambil menyusui bayinya dan menutupnya kembali dengan kain. Baiklah, kemudian untuk berikutnya diurut terlebih dahulu ini ke arah distal, sambil memindahkan klem ke sekitar 2-5 cm dari vulva. Jika sudah, kemudian pegang pada daerah pubis ibu sambil memijatnya sedikit dan menarik plasenta keluar sambil meminta ibu untuk kontraksi. Jika plasenta sudah terlihat, plasenta kemudian diambil dan kemudian memeriksa kembali di jalan lahir apakah ada selaput ketuban atau sisa-sisa yang masih terlepas. Kemudian memeriksa plasenta pada sisi maternal ataupun sisi bayi
apakah ada kotiledon yang terlepas atau tersisa di dalam. Jika ada, akan diambil. Jika tidak, kemudian plasenta ditaruh di tempat yang sesuai. Kemudian jika plasenta sudah lahir dan suatu ketupat sudah lahir, memberikan sedikit massage pada fundus utari ibu. Baiklah. Kemudian setelah ini persalinan kala 3 sudah selesai dan ke kala 4. Kemudian setelah plasenta lahir, kita periksa terlebih dahulu untuk pendarahan dan juga laserasi pada ibu dan mengestimasi darah yang keluar berapa. Kemudian melakukan penata laksanaan pada laserasinya jika ada. Jika tidak, kita lanjutkan ke evaluasi. Kemudian melakukan evaluasi dan perawatan pasca persalinan dengan cara membiarkan bayi tetap menyusu dan memberikan vitamin K1 dan antibiotik salep mata. Kemudian kita lanjutkan dengan melihat memastikan kontraksi uterus ibu apakah masih ada atau tidak. Kemudian melihat perdarahan pervaginam jika ada, dan kemudian memberitahukan ibu, mengajarkan bagaimana cara untuk massage uteri nanti, dan juga memberitahukan edukasi lainnya yang diperlukan oleh ibu. Kemudian setelah itu kita akan melakukan pembersihan. Di sini pertama-tama kita buka saluran tangannya, taruh darah di klorin, kemudian aseptik, dan membuka celemek. Kemudian membersihkan tempat yang tadi sudah digunakan dengan cairan klorin juga. Baiklah ibu, dengan begini persalinan sudah selesai. Sekarang saya minta ibu untuk tetap menyusui bayinya, hanya dari satu paket darah saja sudah cukup. Kemudian nanti kami akan melakukan evaluasi kembali pada bayinya. Apabila ada kelainan atau keabnormalan pada bayi yang kita temukan, pasti kita akan menuju ke rumah sakit yang memadai ibu. Baiklah bu, sekian dari saya, terima kasih ibu.